Golden hour. Hello. Halo, Halo, kedengaran nggak suaraku? kedengeran, iya. Oke, sudah lengkap, semi lengkap ya. Kalau begitu kita mungkin mulai saja dengan saya menyapa kembali teman-teman. Terima kasih banyak sudah join live-nya FKP sore hari ini. Dan mohon maaf ya, soalnya ini live streamernya masih belum setaraf speed nih, baru yang kedua kali host atau yang ketiga kali. Baik, sore ini Instagram Live Forum Kajian Pembangunan akan membahas sebuah paper yang lagi hits nih papernya. Tidak menyangka juga kadang-kadang kita posting paper gitu ya. Ya mungkin ada 10-20 yang retweet ya. Ini kali ini ratusan ya. Mungkin terakhir saya lihat wah udah 400 yang retweet ya. Itu buat FKP hits banget gitu ya. Jadi judul paper ini adalah Prabowonomics. Can Indonesia really grow at 8%? Ya. Sebagai informasi, paper ini dimuat di Bulletin of Indonesian Economic Studies atau kadang-kadang kita bilang BIES atau BIES ya. Dan BIES ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Indonesia Project di The Australian National University, dan setiap 4 bulan ada yang namanya Survey of Recent Development. Nah, Survey of Recent Development termutakhir ini inilah yang kita akan bahas ya, ditulis oleh Three Musketeers ya, Ade Krishna Gupta yang mungkin akan join kita sedikit lagi gitu karena tiba-tiba ada tugas. Ini saya perkenalkan menurut authorship gitu ya. Ade Krishna Gupta itu bekerja di Center for Indonesia Policy Studies atau kadang-kadang disebut CIPS ya. Dan author yang kedua yang sudah join kita sore hari ini Pak Riyandi Laksono ya. Dr. Riyandi Laksono itu bekerja di Center for Strategic and International Studies Indonesia atau CSIS Indonesia. Dan author ketiga ada yang paling cantik ini, namanya juga itu ada itu si cantik gitu ya, Rizky Nauli Siregar. Nah, karena kita sesama hal kita dong harus mempromosikan. Nauli itu dalam bahasa Batak tuh adalah cantik ya. Dr. Rizky Nauli Siregar adalah akademisi, dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, kalau begitu saya mulai dengan pertanyaan pembuka. Mohon maaf kalau lihat-lihat ke sebelah karena di sini ada catatannya. Belum punya perangkat-perangkat nih untuk pasang catatan-catatan di atas. I might have to do that ya. Jadi artikel ini menanyakan apakah Indonesia bisa tumbuh 8%. Nah, buat rekan-rekan yang tidak mengikuti secara seksama atau tidak mengikuti wacana tentang diskursus pertumbuhan ekonomi, ada apa sih ini di balik angka 8%? Misalnya apa bedanya dengan 5% yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Jadi silakan siapa yang mau menjawab. Riyandi. Oke, aku dulu. Ya, oke. Kayaknya Kiki lagi sinyalnya naik turun. Iya, Oke. Oke, teman-teman, pertama-tama thank you undangannya kali dia. Aku mungkin mau start dengan dari mana datangnya 8% gitu. Nah, datangnya 8% itu adalah dari aspirasi kita yang ingin menjadi negara maju nanti by 2045. Saat umur kita berapa tuh? 100 tahun gitu. Kita mau menjadi negara maju, aspirasi kita menjadi negara maju. Nah, dengan pertumbuhan 5%, kita nggak bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Tapi bisanya mungkin later gitu, sangat terlambat, nggak di 2045. Dan 2045 itu juga diprediksi di mana bonus demografi kita itu sudah hampir hilang gitu, atau hilang, saya nggak tahu persis hitungannya. Jadi 2045 itu dipandang sebagai sebuah keharusan untuk menjadi negara kaya daripada kita tua sebelum kaya gitu kira-kira.
Nah, jadi dibutuhkan pertumbuhan yang tinggi. Tapi sebenarnya Bappenas sendiri pernah memproyeksi yang kita butuhkan itu nggak terlalu 8% sebenarnya. Yang kita butuhkan itu mungkin di kisaran 6-7%. Dan itu tidak the whole year tumbuhnya 6-7%, tetapi bisa di tahun-tahun awal mungkin tinggi, tahun-tahun berikutnya bisa turun lagi. Karena kan kalau ekonomi udah makin high income, dekat ke high income, biasanya pertumbuhannya melambat. Itu teori growth convergence kan. Kalau yang sudah lari cepat, jadi lambat speednya kalau udah semakin tinggi. Nah, 8% itu dipandang penting untuk mencapai aspirasi kita. Nah, bedanya apa dengan 5%? Jauh banget. Kira-kira hampir 2 kali lipatnya kan, 3 percentage point itu kira-kira 60% lebih tinggi gitu kan, 60% lebih tinggi, dan itu konsekuensinya banyak banget. Konsekuensi pertama, tingkat investasi harus jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Terus belanja pendapatan, belanja negara kita juga harus lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kan belanja nggak bisa naikin sekonyong-konyong koder. Kita harus, bahasa gue milenial banget ya, apa bahasa Gen Z-nya itu? Ya itulah, pokoknya nggak bisa semerta-merta banget naik gitu. Pajaknya harus ikut naik juga dan lain sebagainya harus naik. Nah, sebenarnya kita nggak dalam posisi bahwa bisa nggak bisa 8%. Kita pernah loh tumbuh 8%. Di tahun 95 waktu itu, saat manufaktur tumbuh 2 digit, everything in universe align gitu. Tapi now the situation different, manufaktur kita nggak se-lively waktu itu. Dan sumber pertumbuhan kita lumayan mengering lah dibandingkan dengan periode waktu itu kita tumbuh 8%. Jadi 8% dan 5% jauh banget konsekuensinya dan membutuhkan policy mix yang jauh berbeda juga yang nanti akan kita ceritakan kenapa kita kira-kira cukup skeptical dengan target itu gitu. Ya, oke. Ya, jadi itu ya rekan-rekan introduction ya, kenapa kita perlu tumbuh 8% atau pentingnya adalah Indonesia tuh perlu growth yang lebih tinggi ya, karena kita ingin kesejahteraan lebih merata, juga lebih meningkat karena pertumbuhan penduduk juga dan sebagainya. Dalam artikel ini, mungkin kita masuk ke dalam artikelnya ya. Dalam artikel ini rekan-rekan menulis bahwa kebijakan lebih fokus pada mendorong demand ya sekarang lewat belanja pemerintah daripada kebijakan untuk meningkatkan atau memperbaiki produktivitas ya. Mungkin banyak orang akan berpikir apa salahnya gitu kan, karena dengan mendorong demand atau dengan belanja yang besar, ekonomi juga kan bisa tumbuh gitu ya, karena orang melakukan konsumsi dan sebagainya. Kenapa produktivitas itu penting untuk pertumbuhan ekonomi? Kiki mau coba tackling itu? Aku Atau... jawab dikit dulu ya. Nanti Riandi boleh tambahin ya. Pertama mungkin sebelum ke situ, aku mau nambahin sedikit yang soal 8%, 5%, 6%, 7% ya. Kita ngambil kenapa tentang 8% ini sebenarnya karena kan ini survei ya, survei kan recent conditions gitu. Jadi kita lihat ya sekarang bagaimana kebijakan itu dilakukan itu karena diturunkan dari si target 8% ini gitu. Nah, apakah menurut kami emang harusnya target itu 8% atau enggak, itu di luar dari ini sih, itu perdebatan yang lain lagi menurut kami. Tapi yang juga kami ingin tekankan adalah sebenarnya yang penting tentu quality of growth, dan di sini yang kita masukin bagaimana kita melihat policy apa yang baik gitu. Nah, sekarang masuk ke quality of growth itu apa sih? Apakah itu mensejahterakan masyarakat? Apakah itu ada dampaknya ke labor market? Apakah itu ada dampaknya ke sustainability? Apakah itu mempengaruhi kondisi ekosistem kita dan sebagainya gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami juga penting untuk dinilai gitu ya. Nah, masuk ke polisinya ini yang agregat demand dan bukan productivity adalah oleh karena itu yang kalau memang pengen boost pertumbuhan, berarti ya classic teori pasti bilang memang harus boost productivity. That's the ultimate way to improve ya, naik kelasnya tuh emang harus improve productivity. Dan kita lihat kan permasalahan di Indonesia medium run, short run, long run itu adalah kita lagging dalam hal productivity growth gitu. Nah,
gimana sih caranya? Kita lihat cara yang diambil oleh pemerintah adalah fokus ke beberapa tools aggregate demand, misalnya very big expansive fiscal measures-nya, ya kan? Terus udah gitu unconventional monetary policy gitu, dan juga yang kita angkat juga adalah kita lihat ada increased state-led capitalism. Nah, betul, kan benar juga tinggal naikin agregat demand, tapi kita lihat di sini yang kita analisa adalah beberapa desain dan implementasinya itu justru backfire ke kebutuhan untuk naikin growth. Misalnya kalau kita pengen naikin growth supaya perusahaan itu kan berarti harusnya innovate, harus growing. Kenapa? Bentuknya adalah excessive dan aktif state-led capitalism yang kita lihat sepertinya akan menurunkan private sector dynamism. Jadi private sector-nya malah gak gerak, padahal itu yang kita butuhkan untuk high growth, misalnya seperti itu. Kalau misalnya memang pengen high growth lewat government expenditure apa yang give the best back for the best impact for each dollar gitu kan, each rupiah gitu. Nah, kita lihat itu tidak dilakukan gitu. Jadi mungkin lebih detailnya teman-teman Ariandi sama Imet bisa jump in ya. Tapi our questions adalah your chosen policy, let's see it gitu. Sepertinya justru malah jadi bumerang ke target untuk naikin growth ini. Gitu. Oke, disebutkan juga di sini misalokasi sumber daya, ya mungkin terkait juga dengan apa yang disebutkan oleh Kiki barusan gitu ya, kebijakan yang mengalokasikan sumber daya kepada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak menumbuhkan produktivitas. Apa itu maksudnya dengan misalokasi sumber daya ini? Siapa nih? Bebas. Ariandi, Yep. Imet. Boleh? Imet mau duluan? Boleh coba ya. Boleh. Welcome. Ariandi. Kok muter? Iya, Aku yang like. selamat datang nih. Welcome. Duluan aja, nggak apa-apa. Thank you, sorry telat ya guys. Terima kasih atas kehadirannya. Ini dia rekan-rekan semua yang sudah join di sini, sudah ada 20 lebih orang sudah join dengan kita, Madege Krishna Gupta. Silakan kalau untuk poin ini ya tentang misalokasi sumber daya. Mungkin kalau dari saya sebenarnya yang disebut misalokasi sumber daya itu kan lebih ke apakah sesuatu sumber daya ini bisa macam-macam ya, itu lebih baik ditaruh di tempat lain. Nah, itu yang dimaksud misalokasi. Jadi misalnya seseorang yang misalnya orang yang sangat pintar dan lebih cocok untuk kerja di bidang penelitian gitu, misalnya tidak bisa mencapai pekerjaan tersebut karena satu dan lain hal, terpaksa dia mengerjakan bidang lain yang dia tidak terlalu bagus di situ gitu misalnya. Itu contoh misalokasi. Dan dalam artian yang di paper kami itu banyak dibahas soal misalokasi dari APBN ya. Sebenarnya logiknya sama. Apakah kalau kita taruh di satu tempat compare to tempat lain, dia itu lebih baik atau enggak? Nah, tadi menjawab sekalian nyambung sama yang sebelumnya ya, bahwa benar bahwa kalau kita boost consumption pasti PDB growing dong. Tapi bisa nggak lebih cepat lagi growingnya kalau kita taruh di tempat lain? Paling mudah contohnya adalah apabila sebuah program seperti makan bergizi gratis itu ditempatkan justru tumbuh di tempat-tempat yang makan itu tidak sulit gitu loh. Sementara tempat yang justru makannya sulit itu nggak tumbuh, tidak pertumbuhan dapur di sana tidak secepat di pertumbuhan dapur di tempat yang sebenarnya cari makan tuh mudah gitu. Itu contoh yang paling kelihatan gitu ya dari apa yang kita sebut dengan misalokasi. Dan tentu saja di ekonomi, mungkin teman-teman di sini kalau banyak yang belajar ekonomi ya, belajar apa yang disebut diminishing return gitu. Istilahnya menggarami lautan itu hanya nambah asin tuh sedikit gitu. Harusnya garam kita taruh di tempat yang lebih butuh asin kan gitu ya. Jadi menggarami lautan itu adalah salah satu contoh peribahasa yang menunjukkan misalokasi tadi gitu, udah diminishing, udah nggak perlu lagi ditambahin gitu. Nah, bahkan ketika market kita biarkan ya, market itu tidak akan mengalokasikan garam di laut gitu, karena market tahu bahwa daerah lain lebih menguntungkan kamu taruh garam di situ gitu. Nah, ini justru dengan sebuah tangan yang non market mengalokasikan garam tadi ke laut istilahnya.
yang kami maksud secara broadly, mudah-mudahan nyambung ya peribahasanya, dengan misalokasi. Dan itu juga yang dengan jumlah garam yang sama kali dia kita naruh di laut itu akan gain much smaller. Benar tapi asin, tapi keuntungan asin itu tidak akan setinggi kalau garamnya kita taruh di nasi goreng yang kurang asin gitu. Aduh maaf ya, belum buka ada ngomong nasi goreng. Jam-jam jadi benar, tantangan ini Mas Ime. jam-jam tantangan ya, malah saya panas-panasin ya. Jadi bottom line adalah yes, we will grow, you boost consumption, we will grow, kita akan tumbuh. Tapi bisa nggak sih lebih cepat lagi gitu? Bisa nggak sih kita kolokasikan di tempat yang justru boostnya lebih tinggi, terutama tentu saja nanti kita juga akan bahas nih, jika fiskal kita sendiri constraint gitu, jika kita sendiri butuh utang yang tidak kecil, yang yieldnya naik terus gitu ya, tentu saja kebutuhan untuk efisiensi ini naik gitu. Nah jadi kira-kira gitu gampangnya kali dia. Silakan Mas Riandi mau nambahin kali. Ya itu contohnya udah bagus banget dari misalokasi APBN. Nanti kita akan bahas lagi masalah yang jadi sumber misalokasinya, yaitu MBG kan. Tapi sebelum itu, saya mau nambahin dikit aja tentang growth tadi. Kalau berdasarkan teori pertumbuhan itu kan cara ningkatin pertumbuhan itu ada banyak banget. Ada banyak lah berteori orang-orang itu. Kalau ada dua yang paling besar itu, satu yang dipercaya oleh tahun 70-an waktu itu, ada teori namanya Harrod-Domar. Intinya Harrod-Domar itu kalau mau tumbuh cepat, duit ditambah lagi lebih banyak. Kira-kira gitu. Duit ditambah lebih banyak, either lewat investasi, investasinya pemerintah atau investasinya swasta gitu. Yang dipakai logika pemerintah yang dipakai di sini adalah teori Harrod-Domar itu. Jadi untuk tumbuh, banyakin duit. Padahal ada teori lain. Dengan duit yang sama, bisa ngasilin return yang lebih besar lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan produktivitas yang Kiki maksud tadi. Dan misalokasi. Produktivitas tuh cara naikinnya ada dua. Gitu. Numbuhin sektor-sektor tertentu, atau ngalihin sumber daya ke tempat-tempat yang emang bisa lari lebih kencang. Kalau kita nggak punya duit lebih banyak lagi, caranya adalah ngalihin itu tadi, realokasi. Sebenarnya kan ide dari PP efisiensi kita tahun 2025 waktu awal tahun lalu, kan idenya kayak gitu, merealokasi belanja negara agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, agar belanja lebih tepat guna. Arguably malah kita nggak ke arah sana gitu. Karena for some reason. Nah, yang kita maksud di sini adalah kenapa lewat demand itu nggak cukup, karena in the long run atau untuk mencapai 8% itu butuh lebih banyak lagi yang dilakukan. Terlebih lagi kita nggak punya uangnya untuk menutup dari 5% ke 8% kalau pakai teori Harrod-Domar tadi. Kalau pakai teori yang bahwa perlu lebih banyak uang lagi untuk tumbuh. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan uang yang sama, apa nih yang bisa kita dorong lagi. Cara satu-satunya adalah dengan produktivitas. Itu yang kita nanti argue di paper bahwa kita nggak ngelihat itu kejadian sekarang gitu. Oke, mungkin kita sebelum masuk ke topik yang lain, mungkin ada tentang investasi asing dengan pasar tenaga kerja, tapi nyambung dengan yang disebutkan sekarang, disebutkan barusan oleh rekan-rekan. Nah, sekarang fiscal squeeze ini semakin nyata gitu ya, dengan rupiah yang semakin lemah, dan juga sekarang perang Timur Tengah ya yang kita nggak tahu apakah cepat akan berlangsung atau lambat, dan akan punya dampak cepat atau lambat berlangsung ya perang gitu, bahkan dalam waktu yang cepat juga akan berdampak kepada belanja kita, misalnya ke belanja BBM gitu ya, sebagian masih kita impor. Nah sekarang dalam kondisi ini, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, jadi prioritas anggaran pemerintah tuh harusnya apa? Tadi disebutkan bahwa harus ke sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang memberikan returns yang lebih tinggi. Jadi prioritasnya harus kemana nih sekarang? Ya. Oke. Sebelum nanti Imet bahas tentang Iran, saya bahas tentang kondisi sebelum Iran dulu. Saya mau gambarin APBN 2026 kita. Seambisius ini gitu. Jadi di APBN 2026 itu target pendapatan itu ditargetkan untuk tumbuh 21% daripada tahun 2025. Actualnya ya, actual collection tahun 2025 dibandingkan dengan 2026 itu butuh tumbuh 21%. Kita nggak pernah tumbuh secepat itu. Tahun lalu tuh kita turunnya lumayan banyak gitu, karena berbagai macam alasan. Dan pajak kita untuk menutup belanja yang besar itu harus tumbuh dari 9% GDP tax ratio kita
ke 10% GDP. Tahun lalu itu turun terus pendapatannya. Nah, jadi even tanpa Iran, fiskal kita itu sudah sempit sekali. Dan tanpa perang Iran saja, sangat sulit sekali untuk memastikan defisit itu di antara 3%. Itu bahkan dengan sebelum Iran. Karena kan untuk defisit tetap 2,7% ambisi pemerintah, itu kan pendapatannya harus sesuai kan? Pendapatannya harus sesuai, dan belanjanya kalau mau naik turun tapi nggak sejauh itu, biasanya pendapatannya yang harus sesuai. Nah, ngejar pendapatan yang sesuai itu susah banget, karena asumsinya terlalu nggak realistis. Itu sebelum Iran. Nah, porsi apa yang makan terlalu besar, itu udah kita lihat memang jelas BGN dan MBG-nya. Itu belanja KL3 terbesar adalah BGN, kayaknya teman-teman udah sering lihat grafiknya, BGN, Kemenhan, sama kepolisian. Kita balikin ke growth. Apakah kita percaya, ataukah ada hitung-hitungannya bahwa mengalokasikan anggaran ke BGN, ke Polri, dan ke Kemenhan yang terbesar itu bisa ngasilin kita growth terbesar, gitu? I really doubt it, gitu. Bahwa itu adalah alokasi yang paling efisien in term of allowing us to grow better, gitu. Mungkin kalau justru dialokasikannya ke infrastruktur, atau membantu sektor manufaktur untuk tumbuh lebih kencang lagi, atau sektor tourism, atau sektor-sektor yang lain yang memang key growth sector dalam perekonomian, mungkin itu akan mendorong perekonomian lebih jauh lagi. Masalahnya yang didorong MBG itu adalah sektor, ini juga kita perlu ingat, MBG itu bukan duit datang dari langit kan. MBG kan duitnya dipotong dari anggaran-anggaran lain yang dulunya ada. Meeting-meeting yang tadinya buat hotel, berarti buat tourism, kepotong. Terus belanja pemerintah untuk infrastruktur juga kepotong, ya kan? Nah, itu kan mereka punya multiplier effect. Dan BGN juga, MBG-nya punya multiplier effect. Sejauh mana kita percaya multiplier effect dari MBG ini lebih besar daripada duit yang ditarik? Sesimpel aja itu, kita nggak pernah dapat klarifikasinya. Dan mungkin bisa jadi ketika kita tes, jangan-jangan nggak segede itu dampaknya. Padahal yang kita keluarin udah sangat gede sekali, 10% hampir dari belanja kita untuk MBG, dan memakan uang pendidikan. Kita jadi nggak bisa recovery Sumatera terlalu cepat. Ke daerah, belanja daerah juga dipotong, jadi urban services untuk lokal itu juga kepotong banyak sekali. Jadi yang kita korbanin besar sekali, tapi pertumbuhannya juga jangan-jangan nggak tercapai. That's our central reservation throughout the paper gitu sebenarnya. Monggo ditambahin Bapak Imet atau Kiki. Aman. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke topik berikutnya ya. Mungkin saya masuk ke topik pasar tenaga kerja, karena di paper tersebut cukup dibahas ya. Kenapa sih kita growing ya 5%, dan kondisi Indonesia sering dipuji gitu ya oleh mungkin pihak luar negeri, atau paling tidak pemerintah sering mengatakan bahwa Indonesia dipuji gitu kan, bahwa stabil, ekonominya stabil dan tumbuh dengan lebih tinggi dari banyak tempat di dunia. Tapi kenapa sih kita masih mendengar PHK di mana-mana, dan juga banyak sekali lulusan baru gitu ya yang sulit sekali sepertinya mendapatkan pekerjaan. Sering lihat di sosial media sudah mengirimkan ratusan aplikasi tapi tidak juga mendapatkan panggilan gitu. Bagaimana nih? Kenapa pasar tenaga kerja kita seperti itu gitu, growing tapi tidak ada pertumbuhan employment baru ya, kesempatan kerja baru? Mungkin aku kasih update-nya dulu kali ya. Jadi di paper itu sih kita nggak fokus untuk kayak apa yang terjadi di pasar tenaga kerja gitu. Kenapanya memang enggak. Tapi kita give some updates untuk nunjukin bahwa oke, ada stable growth gitu ya. Tapi gimana sih rasanya gitu di masyarakat. Nah, some update adalah pengangguran memang ada 3 poin mungkin yang utama. Pengangguran turun slightly, tapi penurunannya sangat didorong oleh kenaikan labor force. Jadi sedangkan angka pengangguran cuma turun 4.000 cuma satu SMA ya. Nah, terus yang kedua adalah kalaupun ada penambahan employment, sebagian besar dalam bentuk part time gitu. Jadi kita di situ melihat ada
kualitas pertumbuhan yang tidak tertranslasikan lah ya ke dalam good quality of jobs gitu. Yang ketiga, kalaupun juga ada pertambahan employment, sebagian besar itu di sektor-sektor yang relatively low productivity, lebih terutama di agriculture sama low skilled services ya gitu. Nah, sedangkan misalnya bahkan dibandingkan tahun 2024 aja pertambahan kita lihat di manufaktur, memang nggak semua orang harus jadi buruh, cuman kan manufaktur adalah salah satu sektor yang bisa memberikan good jobs dan juga quite stable jobs gitu ya. Pertambahannya 2024 tuh 600.000 tambahan kerjanya, di 2025 setengahnya cuma 300.000. Jadi kan itu menunjukkan ada kontras ya dengan stable growth, what we say stable growth dan relatively high ya, 5% di zaman ini kan cukup tinggi dengan amidst global uncertainty. Nah, di dalam paper ini kita salah satu poin yang utama kita lihat memang private sector dynamism tuh tertekan gitu. Salah satunya misalnya dilihat salah satu pembuat outcome yang kelihatan adalah banyak nggak sih investasi gitu ya kan. Nah, investasi yang masuk kan misalnya dari yang terutama untuk yang create jobs hopefully kan FDI ya, foreign direct investment. FDI itu turun 20% di saat lagi global reallocation dan juga perusahaan lagi pada gerak untuk nyari tempat baru kan gitu. Nah, ini 20% sebelum rating MSCI yang kemarin ya? Ini total 2025 compare to total sebelum 2024. Sebelum Kak. Iya. Aku lupa soalnya di zaman itu ya, jujur ini kita buat surveinya dakdikduk. Iya, karena sampai lupa mana dulu yang terjadi. Perubahan cepat sekali gitu kan, karena survei ini sudah selesai sebelum MSCI rating itu turun kan. Maksudnya keluar gitu, sebelum rating tersebut published. We always update in real time itu. Update real time. Sambil minta maaf kita mundur 1-2 hari ya. Sebenarnya lebih cuma ya. Seminggu. Karena mohon maaf. Saya ingat tuh. MS itu kita fokus semuanya lumayan gitu, tiba-tiba aduh ada lagi. Jadi aduh udah lanjut dulu malah curhat. MSCI kejadian terus kita kayak langsung edit semuanya. Oh gitu. Oh jadi masih itu ya, masih dalam tahap sebelum di submit gitu. Oke. Kayaknya kita even after submit juga. Jumat malam kan kejadian OJK pada turun ya kan. Satu minggu. Update. Anyway, terus jadi dari sisi tenaga kerja, dari sisi investment itu kan kelihatan bahwa kualitinya menurun, dan juga ini kita bukan emphasize utama kita ya, saking banyaknya yang terjadi nih 4 bulan ini. Kayak kalau misalnya kita lihat studi-studi kan banyak yang bilang lebih pertumbuhan lebih banyak didorong oleh sektor-sektor yang lebih capital intensif gitu, jadi lebih ke commodity based dan sebagainya gitu. Jadi yang ya kalau dulu mungkin sebelum pandemi kalau growth GDP tumbuh 5%, real wage akan tumbuh kurang lebih 5% juga. Tapi setelah pandemi kita lihat growth tumbuh 5%, real wage hanya tumbuh 0,6% gitu. Jadi kan ini sesuatu yang kita lihat memang sudah ada perubahannya, dan yaitu pertanyaannya gitu, apa yang kita lakukan, apakah jadinya create jobs atau enggak gitu, dan apakah atau enggak membuat pertumbuhan produktivitas atau tidak, yang bisa harusnya kelihatan di real wage kan gitu. Dan misalnya ini salah satu armnya lagi yang baru adalah menurut aku dan defining di Prabowonomics adalah the role of state-owned companies. Very defining gitu. Dan kenapa juga mungkin ini hint buat yang ada yang nanya kenapa sih fotonya di pengumuman acara ini kenapa mobil India itu ini ada alasannya, karena menurut kami ini the tip of the iceberg of the issue ya kan gitu. Jadi Mas Imet bisa cerita dari sisi nanti quantitative easing-nya, sisi monetary stimulus ya, tapi kan jadi pemerintah menggunakan dan antara salah satunya untuk program flagship-nya yang adalah di seakan-akan harusnya di fiskal ya kan, dengan buat KDMP koperasi. Nah, terus dengan penugasan khusus yang dimungkinkan sekarang lewat UU BUMN yang baru. Jadi BUMN tuh dulu ada kan boleh memang ada penugasan, tapi ada penugasan baru nih judulnya pengembangan.
Which apa arti pengembangan? Semuanya bisa berarti pengembangan kan. Nah, jadi ada satu impres yang menginstruksikan Agrinas untuk melakukan percepatan untuk pembangunan persiapan KDMP. Nah, siapa yang membiayai? Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nanti mungkin Mas Imad bisa bilang siapa yang membiayai. Terus udah gitu, tapi bentuknya, kalau aku sih lebih di sini juga bentuknya ya. Oke, kalau misalnya memang pengen memberikan resources untuk koperasi ini untuk bisa bekerja ya, membuat mereka butuh katanya mobil yang certain type untuk supaya bisa masuk gitu desanya, remote gitu, jalanannya jelek gitu katanya ya. Jadi harus mobil yang kayak gini gitu, 105.000 loh, 150.000 atau 105.000 ya. Terus tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau kita punya uang yang sama, can we do something else? Ya kan? Pasti ini pertanyaan kita tadi, misallocation-nya gitu juga. Apakah ada cara lain untuk bisa mengatasi permasalahan sulitnya masukin barang ini ya, sulitnya supply chain? Ya kenapa nggak buat jalan aja? Jadi pemilihan policy atau program yang diambil itu pun juga create friksi di local market gitu, yang jadinya resources ini tertahan dong di mobil-mobil ini. Kalau misalnya ini di mobil dijadiin jalanan kan benefitnya lebih banyak yang akan bisa menikmati. Nah, berikutnya pertanyaannya siapa yang membiayai? Silakan Mas Imet. Ya, dan mobil-mobil ini adalah diimport sudah build up gitu ya, jadi tidak ada nggak ada local value added juga di sini. Sama sekali ya. Pengembangan, iya kan, kalau mau dibilang pengembangan kan mungkin ada sisi pengembangan industri otomotif Indonesia gitu kan, even mungkin untuk kalaupun misalnya hanya assembly-nya deh gitu ya, tapi kan nggak juga gitu. Jadi pengembangan yang mana pertanyaannya lagi, tapi karena di UBNON pokoknya pengembangan boleh ya, can be defined anything gitu. Silakan Mas Iman, gimana membiayainya? Apakah mau ditambahkan sebagai informasi aja buat peserta nih ya. Kita memilih pakai image apa nih untuk mempromosikan acara itu, saking banyaknya isu sampai ngumpulin foto, tapi begitu melihat foto indah mobil Mahindra, sebenarnya mobilnya nggak jelek-jelek amat ya, maksudnya keren gitu loh. Tapi sekarang masalahnya adalah how does it contribute gitu kan untuk mencapai pertumbuhan ini. Mungkin dari Mas Imad ada tambahan? Ya, mungkin ada sedikit aja tambahan. Pertama saya mau ngelanjutin sedikit soal FDI tadi dan tenaga kerja. Betul bahwa di statistik tuh kita sepertinya kecil ya unemployment. Kalau sebenarnya itu banyak di formal yang kita nge-apply pakai CV gitu ya, switch ke employment yang tinggi tuh yang informal, tentu saja kita akan lihat banyak yang employee versi CV ini kelihatannya tuh panjang, nggak ada yang terima gitu. Iya bisa jadi karena yang tumbuh tuh yang informal gitu kan, dan tentu saja problem productivity yang tadi juga diskus Riyandi juga itu unproportionately. Jadi misalnya nih, kesulitan membangun pabrik itu hanya akan ngefek ke perusahaan yang ke pabriknya gede-gede seperti manufaktur, tapi tidak ngefek ke warteg misalnya, yang asal udah punya plot dia bisa langsung jualan gitu. Sehingga tentu saja dengan membuat sistem iklim investasi yang tidak mudah bagi pembuat pabrik gede ya, dia akan menciptakan skewed growth ya, growth di sektor yang tidak pabrik gede, akibatnya kita gede di sektor informal gitu. Itu salah satu yang paling kelihatan. Jadi ini di luar APBN loh ya, ini bahkan kita bicara soal efisiensi administrasi pemerintahan kan gitu, kemudahan investasi dan lain sebagainya. Kemudian ini juga sangat terkait dengan tadi Kak Lydia bilang soal Indonesia tuh katanya bagus ini reputasinya gitu ya. Di luar negeri memang reputasinya kan kelihatannya dari versi makro, di mana kita sangat bagus dalam menjaga fiscal prudence. Jadi nanti jawaban tentang si Agrinasnya juga akan ngaruh ke situ. Sebenarnya MSCI dan kawan-kawan ini saya jadi lompat ke MSCI dikit-dikit nggak apa-apa ya kali dia. Mereka ini kan kepercayaan terhadap Indonesia agak sedikit turun gitu, muncul keraguan. Mainly karena mereka khawatir dengan kemampuan Indonesia dalam punya bond gitu dengan yield rendah gitu, bisa bayar basically. Yang tadi Riyandi bilang tuh revenue-nya turun segala macam. At the same time juga exchange rate ya, yang takutnya nih kalau investor asing kan masuk ke sini masuk rupiah gitu ya, nanti dia balikin ke duitnya dia kan.
kalau iya rate-nya gede, tapi pas duitnya dibalikin ke dia didolarin tuh rendah nilainya kan sama aja bohong gitu. Yang kayak gini-gini itu datang dari berbagai kebijakan pemerintah yang kayak gitu. Satu, makro prudence-nya mulai kelihatan goyah, BI mulai kelihatan berkurang independensinya. Tapi nomor dua adalah penggunaan fiskal yang khawatir bisa bayar nggak besok gitu instrumen bond Indonesia. Nah, salah satu yang muncul itu adalah karena Indonesia itu menggunakan instrumen APBN-nya untuk lebih tepatnya gini. Salah satunya adalah karena ingat lah, ada dulu SOI BUMN Karya yang sekarang bermasalah balance sheets-nya. Itu tuh kan datang dari zaman dulu ketika Pak Jokowi bikin infrastruktur drive growth ya. Di mana BUMN itu tidak pakai APBN dia bayar, tapi pakai bonds-nya BUMN gitu. Nah, ini agak mirip kayak gitu. Jadi Agrinas itu membiayai KDMP. Yang pertama kita juga nggak tahu apakah KDMP solusi gitu. Saya nggak tahu seberapa penting retail itu kita bangunkan lewat tangan negara gitu ya. Sementara kita punya berbagai retail, ada yang bilang Warung Madura, ada yang bilang Indomaret, Alfamart, yang sebenarnya sudah cukup mature gitu ya. Apa iya harus diintervensi? Satu. Nomor dua, intervensinya itu pakai tangan dan antara gitu ya, yang meminjamkan. Saya nggak tahu nih kan juga, saya nggak tahu apakah hibah itu boleh milih gitu ya. Misalnya apa namanya Agrinasnya ngutang gitu kan, saya ngutang buat bikin KDMP. Nah ini mereka rela nggak ngasihnya atau ini jajan penugasan dari atas? Ini saya nggak tahu jujur. Kalau ini adalah Halo, sorry, saya nggak tahu what happened. Iya, kirain dari aku yang mati. Sepertinya Instagram saya itu, apa namanya ya? Apa error atau mati? Dia nggak gerak sama sekali. Oh, Duh, itulah rupanya that could happen. ternyata caranya ini. Terus saya nggak tahu gimana baliknya. Akhirnya saya close Instagram, terus itu di restart lagi. Oke, mohon maaf rekan-rekan. Aduh, lagi seru-seru padahal. Oke, let's see ini gimana caranya menambahkan teman-teman kembali di sini. Ya. Ya, bentar Kiki, aku tambahkan lagi. Lagi mengecek ini gimana caranya aku bisa menambahkan. Sorry, Instagram saya apa ya? Instagram freeze tadi. Iya nggak apa Mbak, emang gitu kalau Gitu ya? penting. Really? Astaga. Kalau lagi ngomongin yang penting, emang suka gitu. Aduh, jangan karena ada ini. Kalau Zoom kan ya, kalau misalnya kita sebagai host Zoom juga atau apa, tetap aja jalan gitu kan. Imet belum join lagi, jadi kita tunggu sebentar. Maaf teman, karena ini namanya sempat masalah tadi. Udah ada yang bertanya tadi. Yang gitu. bertanya silakan untuk menuliskan kembali. Mohon maaf ya. Dan terima kasih sudah join lagi. Blame it ini apa namanya live streamer yang amatiran menuju ini. menuju profesional. Practice makes perfect gitu kan. Aduh, Pak, ratus kali. Aku kayaknya kalau Zoom udah hosting 40 gitu ya, katakanlah 30 sampai 40 tahun, jadi ya mungkin udah lebih dari 200 sih dalam 5 tahun terakhir sebelum pandemi. Sejak pandemi. Sama Pro ini masih
sering-sering nih. Tadi sedang dalam diskusi tentang Seru padahal Imet. landing kita terkait dengan investasi atau kegiatan apa ini tadi masalah dengan bukan salah sih, tapi apa ini kebijakan mengimpor mobil untuk koperasi putih. Sebelum coba ya saya lihat kalau misalnya belum masuk, apakah kita masuk ke pertanyaan berikutnya? Tapi saya mungkin menunggu Imet masuk. Apakah rekan-rekan pertanyaan tadi lihat ada ada yang bertanya. Jadi oke, ini sudah masuk. Oke, kita lanjutkan dulu ya dengan Imet. Tanggung. Tapi tadi ada yang bertanya tentang tentara juga. Jadi mohon bisa menuliskan kembali tadi yang bertanya. Tadi sudah lihat ada pertanyaan 3 poin. Saya rencana untuk ini setelah email, tapi ternyata masalah teknis ini. Maaf sekali lagi rekan. Imet silakan untuk melanjutkan. Oke. Apa lagi? I guess the next part-nya adalah karena bond study. Jadi kita assume oke lah, benar-benar bisa ya. Apakah penugasannya itu, apakah itu penugasan atau emang maksa bahwa Himbara ini yakin balik duitnya dengan gitu. Cuma di sisi lain ya, cicilan utangnya nanti akan dibayar oleh PBN. Jadi di satu sisi seolah-olah investasi KDMP itu dilakukan oleh biaya non APBN, yang mana berarti memviolate utang negara yang 3% tadi ya kan bukan negara, kan Agrinas. Tapi cicilannya di BAPBN sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama aja itu basically mengurangi nambah payment yang ada di dalam APBN ya, dari sisa utangnya yang tidak bisa digunakan untuk hal lain, dan ini membuat khawatir karena kemungkinan penggunaan budget investment kayak gini melalui antara atau melalui saham milik negara gitu. Ini akan naik dan ini yang membuat investor khawatir karena itu terakhir kapal MSC itu adalah muncul rating untuk BUMN bara yang outlook juga negatif gitu. Saya nggak tahu apanya ya, tapi saja gara-gara ini. Kalau misalnya penugasan sudah sampai Himbara, sudah sampai di institusi keuangan, bisa saya tidak kaget ketika investor mulai dik-dik juga. Mungkin stop di sini dulu. Oke. Dan ini ngomongin kita sampai belum bahkan isu tentang komparasinya ya, sistem maybe in this itu bahkan nggak touch lagi, kita udah 10.000 itu biarkan saya berikutnya aja ngomongin. Ya. Kalau boleh main dikit sebenarnya itu manifestasi dari keinginan pemerintah yang mencapai 8% at all cost. Jadi at all cost sebenarnya kita nggak datang dengan 8% net target pun kita nggak pernah datang. Cuma lakukan itu at all cost yang mengorbankan makro confidence kita, confidence investor terhadap makroekonomi kita, terhadap perbankan kita dan sektor keuangan kita, itu yang kita khawatir. Artinya 8% yang nggak tercapai, fondasi untuk short term juga jadi hilang gitu. Karena sebenarnya ini fondasi yang paling kita andelin selama ini fondasi makro. Datengin investasi, paling enggak investasi portofolio dulu, baru ke M&A yang tipis-tipis, sumber daya alam dulu deh masuk dulu, ya kan, komoditas dulu masuk. Nah ini bayangin kalau kestabilan makro dapat, gimana kestabilan yang lain kan. Artinya kalau makro tidak bisa kita pegang, kita tahu lah kestabilan sektor ini hampir ada. Artinya adalah hari ini kita bikin kebijakan lartas, besok hapus, besok lagi kita adain lagi gitu kebijakan lartasnya. Begitu juga dengan kebijakan sektor yang lain, bisa kita pegang satunya dari dulu, at least saat demokrasi gitu, demokratik era, adalah kestabilan makro yang paling bisa kita jaga. Ini yang kita lihat fondasinya makin hilang. Makin hilangnya itu koneksinya adalah pada ambisi mencapai 8%. Yang tadi itu teorinya teori Mbak. Yang dibanyakin dari Himbara, dari luar negeri, dan antara capitalnya yang mobilize in
of productivity-nya yang diperbaikin. Tuh. Nah kalau ningkatin risikonya kemana-mana gitu. Ya, Dan sebenarnya Iya. Iya. Kayak itu dari mana uangnya? Tahu nggak yang meme? Iya. Ada Ya. tahun Dari 2020 sih juga memang. dengan Mahindra ini yang sudah comply dengan ADN dan sebagainya, itu gimana apa namanya confidence mereka untuk bisa bergerak ke depan, karena kompetisinya ternyata belakang oke sah saja gitu lewati. Kalau dia mau nambah satu aja, ini soal logic measurement ya. Jadi sebenarnya TKD itu banyak sering protes, terutama soal misalnya teman-teman yang naik kereta nih, mungkin familiar dengan protes, aduh nggak bisa beli gerbong kereta sehingga kereta paksa delay gitu ya, nggak bisa impor sekarang, nggak boleh. Tapi kita pemerintah yang butuh. Iya. Kok boleh? Kan masyarakat yang butuh. Kok tidak boleh? Ketika masyarakat butuh gizi untuk naikin protein, kenapa impor dan harus dikenain kuota? Ketika pemerintah itu kok karpet gitu ya? Kan jadi kita at least satu kali kita at least pemerintah ngerti lah gimana solusinya impor itu. At least pemerintah mengerti dan memutuskan oke, buat ya boleh deh. Jadi feeling itu ada. Cuma yang nggak ada ya, maksudnya pejabat kan nggak ada kereta, jadi nggak rasanya gitu ya. Kita harus nungguin kita bikin anak bangsa. Enggak. Ada menteri, siapa? menteri ada beberapa, tapi harus naik Instagram dulu baru kereta. Tapi ya intinya ada bandara ini agak gimana gitu kan. Ya, cederai apa namanya masyarakat ya, karena masyarakat juga tahu mereka susu juga apa namanya larangan impor sampai dengan kereta. Tadi ada yang tanya pertanyaannya adalah tentang pembentukan BPI Nantara akan menimbulkan contingent liability yang sudah dicatat oleh Gilang tadi yang bertanya apa ya? Tapi pertanyaannya sudah dicatat sama Gilang tadi. Ada yang mau menjawab sebelum pertanyaan saya yang terakhir? Dan rekan-rekan yang masih ada di sini, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan. Timat aja dulu konten liability. Sebenarnya sih sejujurnya ya, ini agak kompleks nih jawabnya. Cuma kalau soal liability saya ngelihat apakah ada perubahan setelah sebelum dengan antara hanya karena jadi satu apa ya enggak. Dan untuk negara seharusnya kan enggak. Seharusnya lebih baik karena sekarang seharusnya karena keuangannya terpisah itu harusnya waktu saya dengar saya pikir pemisahan dengan negara itu nolong ada penugasan ataupun kalau ada negara bayar seperti halnya kita gitu. Kalau negara mau bikin jalan dia harus seperti halnya perusahaan minta perusahaan BUMN untuk bikin jalan, bayar aja procurement aja. Dan sebenarnya juga benar bahwa orangnya pun nanti bayar gitu, nggak lagi dibayar negara. Jadi apakah ada contingent liability? Sebenarnya harus, menurut saya pikir saya justru enggak. Itu harusnya menghilangkan itu tadi gitu. Of course at the same time kehilangan potential income ya. Nah, cuma prakteknya kita nggak tahu ya. Ini remains to be seen gitu. Karena kita harus lihat ya, apakah benar prakteknya akan seperti itu. Tapi kalau enggak, saya tidak melihat betulnya sejujurnya. Bedanya sama sebelumnya. Sebelumnya juga penanaman modal jalan-jalan aja gitu kan. Ke BUMN yang keuangannya kurang baik. Gitu. Jadi kalau dari sisi itu saya lihat ada danning terlalu signifikan. Mungkin teman-teman yang mau ikut ya. Dan kalau kayak logika to fail sebenarnya kayaknya tadi kan ada ketidakpastian. Cuma itu dan antara gede banget, nggak mungkin dibiarin aja. Artinya, jadi akan effort ya. Iya. Jadi itu kenapa sebenarnya yang bikin outlook negatif itu salah satu di sana. Memang dia pemisahan itu membuat modernisasi pengelolaan dan pemisahan keuangan itu ada bagus. Cuma dan antara ini selain besar juga ditugaskan untuk ngerjain sektor-sektor yang pemerintah itu memang ke sana kayak to energy, misalkan gasifikasi batubara. Ini keinginan pemerintah dan antara. Iya kan? Sebenarnya kan juga kalau dan antara juga ngerjainnya ya. Cuma ini kan pemerintah gitu. Diintervensi oleh negara sehingga dan harus ngelakuin itu. Yang mana nggak mungkin dilakuin kalau
pakai pertimbangan probability on, karena itu nggak profitable, gitu kan? Nah, karena dia penuh lagi, nggak mungkin nggak ditolong nggak sih logikanya, ya kan? Jadi ini yang membuat resikonya ada. Ya, maksudnya once once tidak menguntungkan, betul. But once they fail, halangin kan, karena pasti ada liability-nya atau one other gitu. Oh benar. Actually saya harus nambah sedikit ya. Ini terkait dengan tadi Pak Himbara outlook negatif. Satu alasannya itu karena investor mulai kehilangan berkurang dirinya bahwa negara itu sibuk untuk menolong tempat ini kalau mereka apa-apa. Masa cuma tidak sebaik sebelumnya. Makanya outlooknya jadi negatif. Dan saya rasa salah satu yang bikin khawatir sebenarnya ya itu ya dengan saat ini negara jadi ada penugasan lain termasuk tadi kredit 4% untuk agrikultur. Harus benar-benar dijaga ya sampai 4 bank ini kenapa-napa gitu. Karena yang dibilang tadi untuk nolonginnya capacity government juga berkurang, kan nolongin Aceh gitu ya kelihatannya gitu ya di posisi sekarang, lagi kalau ada sebuah bank yang performanya buruk. Saya nggak bilang sekarang masih fine aja, tapi mudah-mudahan nggak sampai terjadi seperti itu ya. Atau negatif gara-gara itu. Ya. Saya sih nggak fine aja karena sahamnya aja udah turun berapa persen kan? Mungkin ada yang 30% kalau tidak salah dalam hitungan last year ya. Mungkin tadi secara implisit gitu sudah dijelaskan tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan investor atau apa-apa yang harusnya tidak dilakukan gitu ya untuk menentukan kepercayaan investor. Tapi mungkin saya akan tutup ya, kalau tidak ada pertanyaan lain silakan kalau ada yang mau menuliskan dengan pertanyaan tentang ini sekarang kondisi sangat sulit, kelihatannya akan semakin sulit beberapa bulan ke depan. Apa 2-3 prioritas ya utama pemerintah saat ini? Kalau memang gitu ya ingin pertumbuhan yang berkualitas, tidak mengawang-awang tapi malah semakin jauh gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk makin dekat dengan pertumbuhan yang lebih tinggi? Mungkin mulai dari dulu aja ya. Satu seorang. Saya mau emphasize 2 poin aja. Satu adalah kita harus hati dengan satu aksi yang kita, jadi kuncinya kan sustainable, pertumbuhannya sustainable ya. Masalahnya beberapa hal yang menunjukkan sustainability growth itu bisa jadi short term cost-nya ada gitu. Jadi pertumbuhan tambah tapi nanti di long term baru kelihatan hasilnya gitu. Kalau kita akan sekarang baru kelihatan nanti hasilnya. Sebaliknya benar gitu ya. Kalau sesuatu yang kelihatan bikin kenceng sekarang, jadi cost-nya tuh sudah di depan. Jadi ini bikin perspektif ya bahwa sesuatu baik dikerjakan baru nanti, tapi sesuatu yang kurang baik dikerjakan baik-baiknya itu baru sekarang. Ini sama kayak sekarang belajar saya jadi nggak bisa main game, tapi kalau lulus ujian kan saya akan lebih baik. Kalau saya main game terus lulus kan gitu. Nah, move on kan next point adalah kita udah bahas lah di paper kita bahwa pertama kami mungkin agak sangat kritikal tersebut karena kami sayang Indonesia. Tapi ada hal yang sebenarnya positif di situ ya, bahwa berdua ini adalah si struktur kita naikin produktivitas lah ya. Contohnya Purbaya itu sangat terkenal di media bahas soal 200 triliun monetary policy segala macam itu ya. Nah, sebenarnya yang lebih penting buat saya yang dia lakukan itu berarti dia kritik akan tersebut, tapi tidak berarti nggak benar kerjanya itu ya. Sebenarnya kerja baik justru adalah ketika dia bilang membersihkan pajak dan bea cukai. Ini adalah contoh reform yang sebenarnya lebih kelihatan di depannya gitu. Mungkin nggak begitu, mungkin depan akan. Jadi mudah-mudahan lebih highlight tuh yang itu ya. Jadi sebenarnya cukup berharap tuh pada reformnya Pak Purbaya untuk pajak dan cukai. Ini kalau hasil jauh lebih luar biasa dan menurut saya lebih perlu untuk di cover kebijakan ini di yang 200 triliun yang sudah kami coba bahkan argumennya. Jadi tidak semuanya buruk guys. Ya. Kita harapkan yang terbaik itu beneran terjadi sebaik-baik. Nah, benar-benar kayak gitu. Itu udah ya, terima kasih. Oke. Kiki, apakah ada satu ya poin penting? Baik, lewat. Kalau aku mungkin sebelum in the room ya, nanti Riyandi ngomong fiskal. Itu short term maupun long run
is fiscal issue. Tapi yang juga belum sempat kita ngobrolin adalah gimana pemerintah exert power. Jadi ada beberapa isu yang kita angkat juga di situ tentang peran militer dan polisi di civic rules ya, which is ini bukan yang gedein anggaran militer gitu on its own, tapi mereka di banyak kegiatan gitu. Terus juga bagaimana led capitalism. Jadi Bang SI itu memposisikannya di tengah pas gitu, di tengah masyarakat, di tengah perekonomian. Itu kita paham mungkin dari BUMN ide itu bagus supaya BUMN-nya bisa gerak, bisa punya juga skala gitu kan, karena dia gede, mereka punya critical mass lah gitu. Udah gitu punya independensi. Nah, tapi yang kita juga angkat di survei itu ada pada kenyataannya setahun terakhir kok balikannya gitu. Padahal yang tadinya jadi strength gitu, besar, fleksibel, independen, bisa nyari profit yang baik gitu, itu kan bagus ya. Jadi malah dilakukan dengan kebalikannya semua, tidak independen, konflik of interest on the day light. Terus udah gitu mandatnya apa tidak jelas, dia tidak independen dong. Kalau mandatnya jelas, dia tidak sesuai dengan marwahnya dia lah. Nah besarnya ini, nah di beberapa survei sebelum udah disebut isu too big to fail risk yang tadi Riyandi juga ngomong ada too big to fail risk, Mas Imat juga. Menurut aku justru too big to fail risk-nya bukan bahwa too big to fail, tapi lebih ke they're so big, they should go even more than what they have been doing right now. So it's the problem of, they're complacent. Itu malah the opportunity of not being their optimal, yang aku lebih I think we need to talk about more on top of, sekarang ya mereka jadinya independent, eligibility liability tinggi, jadinya ada isu-isu lainnya ya, itu risk-nya jadi muncul. Tapi kan kalau dalam mereka harusnya mereka grow even more. They are juga bukan grow dari this is another thing angkat ya. Mereka boleh punya monopoli yang diberikan presiden yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi competition another thing yang kita masih pengen juga, dan so kelihatannya mereka don't really care about competition, kesehatan kompetisi di industri masing-masing gitu. Nah itu jadi kan sedangkan kita pengen private sector tumbuh kan FDI naik, create jobs, udah gitu juga mereka invest innovation gitu. Really not only private sector yang ada di perekonomian ini, actually most of them is the private sector. We want them to grow. Itu yang menurut kita perlu. Aku pengen angkat satu lagi. Thank you. Dan dalam silakan Riyandi. Ini bagian dari allocation of resource juga ya, karena apa namanya? Allocation resource yang elephant tadi adalah APBN gitu. Jadi yang paling jelas adalah tadi disiplin moneter, ini lagi satu disiplin makro. Apa penting? Jangka pendek itu pertumbuhan perlu diamankan. Jadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek diamankan lewat membalikan lagi ke investor. Salah satunya caranya disiplin fiskal diperbaiki. Caranya gampang, naikin pendapatan nggak gampang kan? Karena struktur ekonomi sama, ekonomi masih slowing down, uncertainty di mana-mana. Ya, caranya yaitu adalah scale back ambitious spending. That's easy, gitu. That's simple kan? Kalau berarti bercanda. That's simple gitu. Scale back ambitious spending, yang lebih partikular lagi adalah MBG-nya dikurangin. Sesimpel itu. MBG-nya dikurangin, kasih ke orang-orang yang undernourished di Indonesia Timur yang butuh makan. Itu satu estimate itu cuma mengestimasi cuma 4%, 8% dari dana yang sekarang. Jadi kita bisa iya, harus itu. Nggak mungkin 335T lagi di kondisi perang sekarang. Apalagi pemerintah mau naikin subsidi BBM. Jadi maunya apa? Naikin subsidi nggak mau, naikin EBG nggak mau, dari mana? Kan nggak gitu. Nah itu, jadi pertama kondisi fondasi jangka pendek harus perbaikin habisan untuk bikin lagi kepercayaan investor di tengah kondisi memburuk. Nah yang kedua yang paling penting, lebih dari ngasih 200 itu kan ngasih mesin ya kan.
ngasih oli ke mesin. Masalah kalau olinya ditaruh tapi mesinnya rusak, ya nggak jalan mobil. Jadi yang perlu diperbaiki itu mesin pertumbuhan jangka panjangnya harus dihidup lagi supaya mobilnya bisa start lagi gitu. Nah, kita argue di artikel kita, salah satu growth sector atau salah satu mesin pertumbuhan yaitu adalah industri manufaktur. Dia bisa menyerap pekerjaan banyak, bisa pekerjaan untuk middle class gitu, dan menyelesaikan poverty dan segala macamnya. Of course, nggak cuma manufaktur penting, tetapi manufaktur itu link efeknya itu besar sekali untuk perekonomian. Itu sudah terbukti di beberapa episode kita yang besar. Nah, nanti baca lebih dulu di paper kita seperti apa pembangunan manufakturnya. Ya. Mau juga jangan kita semua sekarang di sini. Jadi dibaca, gitu kan? Jadi kita bringing back diskusi tentang industry policy. Memang convention nih, not like you think, gitu. Industrial policy-nya. Intinya adalah industrial policy-nya harus disesuaikan konteks global yang sekarang ada, global supply chain allocation, kedua kapasitas kita, dan yang ketiga itu harus desain supaya pemain yang dapat manfaat dari industrial policy juga tetap disiplin, gitu. Tidak akan menggantungkan terhadap bantuan selama itu. Itu kenapa penting? Karena mesin pertumbuhan kita di manufaktur dan manufaktur yang butuh bantuan sekarang. Apalagi kita ingin mencapai sektor-sektor yang lebih teknologi intensif atau sektor-sektor yang kita nggak punya capability in the first place. Jadi butuh dengan pemerintah ada market value-nya, apalagi sektor hijau yang market value-nya lebih parah lagi karena ada environment externality dan lain-lain. Jadi di situ kita apa yang perlu dilakukan, intinya adalah ketika kita nggak targeting productivity dan mesin pertumbuhannya itu nggak jalan, oli terus-terus kasih uang lagi terus-terusan, itu nggak ngejalan mobilnya, tetap stuck karena mesinnya yang nyala in the first place gitu. Pada kita pengen mengangkat isu bahwa ya kita lihat lagi masalahnya di mana and then tackle the problem. Ya. Oke, thanks. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Mungkin saya tidak memberi kesimpulan, tapi di dalam paper dijelaskan banyak sekali hal yang bisa kita sebutkan dalam dengan misallocation of resources gitu ya. Dan gimana supaya lebih baik, ya betul-betul dipikirkan industrial policy-nya jangan seperti dardor gitu tiba-tiba mau ini mau itu, karena sekarang kondisinya sangat sulit ya. Kadang tidak ingin betul-betul quote-nya seperti apa, tapi at times lead good policy. Mudah-mudahan ini satu seperti itu ya, kondisi yang sangat buruk gitu ya, akhirnya menjadikan kebijakan publik kembali ke jalan yang benar gitu, sama dari sisi industrial policy, karena kita betul-betul perlu mempertimbangkan alokasi anggaran ya yang bisa meningkatkan pertumbuhan, semakin meningkatkan tingkat pertumbuhan lebih tinggi. Baik, kalau begitu teman-teman terima kasih banyak sudah join sore hari ini di tengah kesibukannya dan perjalanan. This is one positive thing ya dari Instagram Live, perlu duduk diam dengan dengan slides ya, dan rekan-rekan juga bisa mengikuti dengan lebih santai di tengah kesibukan, juga di tengah keruwetan ya di Indonesia setiap hari. Jangan sampai kita tambah beban, harus ke banyak yang bilang ke psikolog gitu dan sebagainya. Kalau begitu terima kasih, dan terima kasih sekali buat yang hadir. Mohon maaf atas kekurangannya, kita coba perbaiki lagi nanti papernya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mendapatkan initial draft, itu akan DM atau cari gitu. Author's version is available to be distributed. Tapi nanti kalau mungkin kita juga akan promote lagi. Sebelum saya tutup, terima kasih, ingin mengucapkan selamat berbuka puasa hari ini. Dan kalau kita tidak bertemu lagi dalam acara FK sebelum Idul Fitri, selamat menjelang Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa rekan-rekan. Terima kasih sekali. Terima kasih. Bye. Thank you. Fun. Bye semuanya. Bye. Ya, maaf batin. Maaf batin semuanya.